Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem koordinasi sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Berikut ini adalah gambar sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluarlah dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls pada badan sel, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lainnya atau ke jaringan lainnya. Apabila simpul dendrit mengalami kerusakan, maka seseorang akan mengalami kepikunan jika terjadi di otak. Jika terjadi di organ lain, maka akan mengalami mati rasa. Setiap neuron hanya memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut myelin yang dibentuk oleh sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann merupakan sel gila utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk sel selabung myelin. Fungsi myelin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Macam-macam sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangannya. Yang ketiga, sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung juga disebut dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Neuroglia adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan di dalam sistem saraf. Sel-sel saraf tersebut tidak berperan secara langsung dalam pengelolaan informasi dan transmisi dan berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Berikut adalah gambar neuroglia. Secara umum terdapat 3 macam neuroglia, yaitu yang pertama, astroglia atau astrosit, yang berperan dalam memelihara hematosis internal pembuluh darah otak yang melalui pembentukan sawar darah otak. Yang kedua, oligodendrolia atau oligodendrosit, yang berperan sebagai pembentuk selabung myelin dari neuron di sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah mikroglia, merupakan bentuk diferensiasi dari mikrograf di sistem saraf pusat dan berperan dalam proses fotogenesis di otak. Mikroglia akan aktif di saat terjadi proses inflamasi ataupun proses degeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerja sel saraf. Sistem saraf bekerja melalui jaringan kompleks neuron yang merupakan fungsi dasar sel dari sistem saraf.
Neuron sensorik mengalami rangsangan atau impuls yang diterima alat indera seperti mata, hidung, ataupun kulit, otak, dan sumsum tulang belakang. Mekanisme transmisi impuls saraf adalah penghantaran impuls melalui saraf. Saraf dapat dilalui impuls karena memiliki muatan listrik, yaitu permukaan luarnya bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif atau polarisasi. Apabila saraf mendapat rangsangan, akan terjadi perubahan muatan. Permukaan luar bermuatan negatif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Setelah dilalui impuls, rambut saraf dalam keadaan istirahat sehingga tidak dapat menghantarkan impuls. Nah, mekanisme transmisi impuls saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu melalui membran sel saraf dan melalui sinap. Di sini mekanisme terdapat melalui membran sel saraf dan melalui sinap. Yang pertama yaitu melalui membran sel saraf. Mekanisme penghantaran impuls saraf melalui membran plasma neuron menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terantar span akson. Setelah impuls terantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls. Yang kedua yaitu melalui sinap. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinap adalah dengan perambatan pada titik temu terminal akson suatu neuron dengan neuron lainnya. Impuls melalui sinapsis ini berjalan satu arah. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas rambut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubung dan esensial untuk persepsi sensori indrawi, aktivitas motorik volunter dan volunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Yang pertama yaitu saraf pusat otak. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya, saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Yang kedua yaitu saraf tepi somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari saraf tepi yang berfungsi untuk membawa informasi pada saraf sensorik dan motorik. Dan dari saraf pusat tersebut, fungsi lainnya dari sistem saraf somatik adalah bertanggung jawab untuk mengirim informasi sensorik serta membuat tubuh melakukan gerakan sukarela. Yang ketiga yaitu saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari, seperti tekanan darah, detak jantung, hingga suhu tubuh. Sistem saraf otonom juga merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh manusia. Sistem hormon. Hormon adalah zat kimia yang berfungsi mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh. Hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang dituju. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Kemudian adapun fungsi hormon pada manusia yaitu satu, sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemudian pencernaan makanan, reproduksi, dan fungsi seksual. Tiga, yaitu penyerapan gizi. 4, fungsi kognitif. 5, kinerja organ jantung. 6, siklus tidur. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini juga dikenal sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh dan memiliki perannya masing-masing. Karena kelenjar endokrin ini yang mengatur sistem organ. Oleh karena itu, kesehatannya juga perlu dijaga agar tetap berfungsi secara normal.
Kelenjar endokrin ini dengan menghasilkan kelenjar endokrin ini bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Hormon yang diproduksi kelenjar endokrin berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi sistem organ, seperti metabolisme, proses tumbuh kembang dan pubertas, serta mengontrol gula darah dan tekanan dan denyut jantung. Di dalam kelenjar endokrin ini ada berbagai kelenjar. Pertama yaitu kelenjar pituitar, adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar otak. Meskipun ukurannya kecil, fungsi kelenjar ini sangatlah besar pada sistem endokrin. Kemudian kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang memproduksi hormon tiroksin dan tironin. Kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah. Tugas hormon ini dibantu oleh hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks ini bertugas untuk memproduksi hormon steroid yang mengatur metabolisme, sistem imunitas, respon tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi organ seksual. Kelenjar pankreas memproduksi dua hormon, yaitu glukagon dan hormon insulin. Glukagon berfungsi untuk menyimpan dan meningkatkan kadar gula, sedangkan insulin berfungsi dalam menurunkan kadar gula. Nah, yang terakhir yaitu kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria atau testis terdapat di dalam kantung zakar atau skrotum. Sedangkan kelenjar reproduksi pada wanita yaitu indung telur atau ovarium terletak dalam panggul. Mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon. Adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Nah, setelah sampai pada sel yang menjadi tujuan, hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenil siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenil siklase yang meningkat ini menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel yang dapat mengubah proses di dalam sel tersebut. Keseluruhan proses yang berubah ini dapat terwujud dalam tindakan sebagai jawaban psikologis atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.